Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin Idul Fitri ba'da siyami Ramadan. Syahrun azimun wa syahrun mubarakun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, Rabb yang menciptakan kita, atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua yang tiada terhingga. Maka pada hari ini Allah berkenan menghadirkan kita di rumahnya untuk melaksanakan ibadah salat Idul Fitri 1444 Hijriah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang masih taat dan istiqamah di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Khatib berpesan untuk diri khatib dan keluarga dan jamaah pada umumnya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri Musalafatul Mu'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 15 sampai 20 menit ke depan khatib akan mengangkat tema tentang orang-orang yang menjadi pemenang setelah Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan izinnya lah kita pada hari ini dapat bersimpuh duduk di mushola yang mulia ini dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita dipenuhi rasa kebahagiaan, rasa haru gembira, sekaligus rasa sedih karena ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gema takbir yang berkumandang sejak datangnya waktu maghrib kemarin semakin menambah sahdu, semakin menambah syakral, penutupan dalam rangka kita melaksanakan ibadah pelaksanaan saum Ramadan. Selama 1 bulan penuh kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, "Ilam anna saum." Ketahuilah sesungguhnya saum itu salasa darajatin, ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang pertama adalah saumul umum, saumnya orang-orang umum. Yang kedua, saumul khusus, saumnya orang-orang soleh yang khusus. Yang ketiga, saumul khususil khusus, saumnya orang-orang terkhusus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita termasuk tingkatan yang ketiga, yaitu saumul khususil khusus, yaitu orang-orang yang bukan hanya menjaga lapar dan hausnya dan partinya saja, tetapi juga menjaga lisannya, menjaga telinganya, menjaga matanya, menjaga hatinya dan pikirannya dari hal-hal yang merusak dan membatalkan pahala puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada kita, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kalaupun kita ingin menghitungnya, tentu kita dapat menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallah la tusuha. Jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka sesungguhnya kamu tidak dapat menghitungnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya berupa harta, tetapi berupa kesehatan. Lihatlah, ketika kita mengalami sakit, betapa semuanya itu terasa tidak manfaat. Semuanya itu terasa tidak enak yang kita rasakan. Oleh karenanya, nikmat sehat merupakan bagian daripada nikmat Allah yang tiada terhingga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu siapakah orang-orang yang menjadi pemenang-pemenang di dalam melaksanakan ibadah selama Ramadan? Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, bahwa orang-orang yang berpuasa itu la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka orang-orang yang menjadi pemenang adalah ketika berakhirnya Ramadan, dia menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Orang bertakwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, ketiga dan keempat Allah mengingatkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya, dan kepada Allah lah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendapatkan sholat, menunaikan zakat, bagi mereka ampunan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah berakhirnya Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada engkau. Bersyukurlah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, rasa syukur ini patut senantiasa kita lafazkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itu bukan hanya diucapkan alhamdulillah, tetapi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala minimal dalam sehari 5 waktu. Salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam surat Luqman ayat yang ke-12, "Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan ingatlah ketika Allah memberikan hikmah kepada Luqman seraya berkata, "Bersyukurlah kepada Allah. Sesungguhnya bagi orang yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang kufur. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Dan jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka sesungguhnya kamu tidak dapat menghitungnya kecuali dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, maka nikmat Allah sangat luas. Maka jika kamu kufur kepada nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa memaafkan, hudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Berilah maaf, nasihatkan manusia, perintahkan manusia untuk mengerjakan yang ma'ruf, kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan bodoh. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita pemaaf. Bukalah pintu hati kita untuk memaafkan saudara-saudara kita. Satu ketika Rasul ingin melaksanakan khutbah
didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, aku akan berdoa kepada Allah, maka engkau mengaminkan." Baik ya Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Jangan terima puasanya orang-orang yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Jangan terima puasanya orang-orang seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Jangan terima puasanya orang-orang yang tidak mau memaafkan saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi uququl walidain, orang-orang yang durhaka kepada ibu bapak kita. Bukankah ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan lebih, wahnan ala wahnin wa fisaluh, dengan susah yang bertambah-tambah. Anak-anakku sekalian, ayah kalian berjuang, berangkat pagi, pulang malam, di jalan mengalami macet, terkadang berkelahi dengan orang lain karena berebut jalan. Untuk siapa? Untuk kita, untuk anak-anaknya. Dan sehebat apapun pembalasan kita kepada ibu dan bapak kita, tidak akan pernah terbalaskan kasih orang tua sepanjang masa. Tetapi kasih anak kepada orang tua sepanjang jalan. Anak-anakku sekalian, kaum muslimin wal muslimat semuanya, kita memiliki orang tua mungkin yang tahun lalu masih bersama kita, tapi tahun ini sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Dan tahun lalu kita masih sahur bersama, buka puasa bersama, tapi tahun ini tidak ada di tengah-tengah kita. Maka sebagai anak yang soleh, jangan pernah lupa mendoakan orang tua kita, karena mereka adalah keramat dari segala keramat yang ada di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jika kita tajim dan hormat kepada atasan kita, jam berapa saja kita ditelepon kita angkat. Kenapa dengan orang tua kita ketika kita pergi mereka khawatir? Ketika kita ditelepon, teleponnya di-reject, teleponnya dimatikan. Nauzubillah. Apakah seperti itu balasan anak yang soleh kepada ibu dan bapaknya? Orang tua kita yang sudah meninggal dunia ada di alam barzah, mereka menunggu doa-doa dari anak-anaknya yang soleh. Tapi apa yang kita lakukan? Jangankan mendoakannya, sekedar berbuat baik dan sholat saja tidak kita lakukan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rubahlah. Dengan berakhirnya bulan suci Ramadan ini, kita senantiasa ingat kepada orang tua kita. Jika orang tua kita masih hidup, sayangi mereka, hormati mereka. Karena tidak ada keramat yang paling keramat di muka bumi ini selain daripada ibu dan bapak kita. Kemudian seorang istri yang durhaka pada suaminya. Betapa banyak sekarang ini suami-suami yang takut kepada istrinya. Kadang ingin membagi orang tuanya, harus ngumpet-ngumpet terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wahai para wanita, jangan kalian halangi suami-suami kalian untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Kalian mengenalnya ketika sudah dewasa, kalian mengenalnya ketika sudah bekerja. Sementara ibunya yang melahirkan dari kecil, memperjuangkan sampai berpendidikan tinggi, ketika sudah menikah dengan kalian, kalian melarangnya. Seorang anak laki-laki selamanya milik ibunya, tetapi seorang wanita ketika dia sudah menikah, dia harus hormat dan patuh dan taat kepada suami. Oleh karenanya, para istri sekalian, para ibu sekalian, jangan halangi suami-suami kita untuk melakukan ketaatan dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, orang-orang yang tidak mau memaafkan. Hati kita terkadang keras, kita sholat rajin, baca Quran rajin, tetapi hati kita dipenuhi oleh penyakit-penyakit hati sehingga sulit untuk memaafkan orang lain. Ala fil jasad mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat jasadu kulluh. Apabila
hatinya itu baik, segumpal darah itu baik, maka perbuatannya juga akan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita tata hati kita untuk tidak membenci terhadap siapapun. Karena pada hakikatnya kita pun, perilaku kita pun mungkin kurang menyenangkan bagi orang lain. Meminta maaf tidaklah hina, memberikan maaf juga tidaklah hina. Meminta maaf dan memberi maaf adalah merupakan kemuliaan yang Allah berikan. Jangan biarkan hati kita pongah, jangan biarkan hati kita merasa lebih baik daripada orang lain, sehingga kita merasa saya lebih tua, maka yang muda harus datang ke saya. Tidak demikian. Orang yang memberikan maaf terlebih dahulu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari yang fitri ini, mari sama-sama kita membukakan pintu hati untuk memaafkan saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, dan teman-teman kita. Yang terakhir, orang-orang yang mendapatkan kemenangan adalah orang-orang yang istiqomah. Di dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian meneguhkan hatinya, maka sungguh akan kami kirimkan kepadanya malaikat seraya mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati, bergembiralah kamu dengan surga yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan menjadi madrasah bagi kita semuanya yang mengajarkan kita untuk membaca Al-Quran. Mungkin ada di antara kita yang khatam 1 kali, 2 kali, bahkan lebih daripada itu. Atau juga ada yang tidak khatam, tetapi dia gemar membaca Al-Quran dengan meskipun dengan terbata-bata. Al-mahirul Quran ma'asyafaratil kiramil barara walladzina yaqra'ul Quran wa yata'allamu fihi wa huwa sakun lahu ajra. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan disandingkan dengan malaikat yang mulia. Dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran karena masih belajar, dia mendapat 2 kebaikan. Yang pertama kebaikan karena dia membaca, yang kedua karena dia belajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penuhilah hati-hati kita dengan bacaan-bacaan Quran. Minimal surat-surat pendek yang harus kita hafal. Jangan sampai dikatakan kal baitul kharib. Orang yang tidak ada bacaan Al-Quran di dalam dadanya seperti rumah yang kosong. Rumah yang kosong, meskipun megah, jika tidak dirawat, lambat laun rumah itu akan hancur perlahan demi perlahan. Akan masuk tikus, akan masuk ular, akan tumbuh tanaman-tanaman liar yang merusak daripada rumah tersebut. Begitupun hati-hati seorang muslim yang tidak ada bacaan Al-Quran di dalam hatinya, maka seperti bangunan rumah yang kosong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karenanya, saya mengajak kepada kita semuanya, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tetap berlanjut di bulan Syawal sampai dengan bulan Sya'ban yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dipertemukan pada bulan Ramadan 1445 yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mampu melaksanakan ibadah saum lebih baik daripada tahun ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.